Raksasa ride-hailing Gojek dan raksasa e-commerce Indonesia Tokopedia disebut-sebut sedang dalam diskusi lanjutan untuk menggabungkan atau merger kedua perusahaan. Sumber dari Bloomberg menyebutkan kedua startup ini telah menandatangani lembar pernyataan untuk mengadakan uji kelayakan terkait potensi merger. Dikabarkan pula bahwa Gojek dan Tokopedia sebenarnya mulai mempertimbangkan merger sejak tahun 2018 dan perusahaan hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia disebut-sebut akan melantai di Bursa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun pihak Gojek maupun Tokopedia masih enggan mengomentari rumor tersebut. Jika merger tersebut terjadi, valuasinya diperkirakan dapat mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 triliun rupiah. Kementerian Pertanian memutuskan mengunci harga komoditas kedelai dari importir menjadi Rp8.000 per kilogram, sehingga para pengrajin tahu, tempe, atau olahan kedelai lainnya bisa membeli kedelai di harga Rp8.500 per kilogram. Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo menyatakan operasi pasar ini dilakukan demi menjaga stabilitas harga kedelai di pasaran tengah tidak stabilnya pasokan kedelai impor. Sehingga bila harga kedelai di pasar global terus melambung, maka harga penguncian tersebut yang berlaku di pasar nasional. Begitu juga sebaliknya, bila harga menurun, akan tetap menggunakan harga yang telah ditetapkan. Ketentuan harga kedelai itu mulai diterapkan 6 Januari 2021 dan berlaku selama 3 bulan ke depan. Bisa jadi ketentuan batas atas harga kedelai impor jadi angin segar karena Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Sebagian besar kedelai terserap untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Badan Pusat Statistik mencatat impor kedelai Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2020 mencapai 1,28 juta ton atau senilai 510,2 juta dolar AS. Produksi kedelai lokal diketahui menyusut drastis, tinggal di bawah 800.000 ton per tahun dengan kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton. Sementara itu dalam nota keuangan tahun anggaran 2021, pemerintah menargetkan produksi kedelai 420.000 ton pada tahun ini. Pembangunan jalur moda raya terpadu atau MRT Jakarta fase 2 dipastikan molor akibat pandemi COVID-19. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memprediksi MRT fase 2 tahap pertama dengan rute Bundaran HI hingga Harmoni baru akan selesai pada Maret 2025. Padahal sebelumnya ditarget bakal rampung di Desember 2024. Sementara itu untuk fase 2 tahap 2, yakni dari Harmoni hingga Mangga Besar yang semula ditargetkan pembangunannya tuntas pada Maret 2025 harus mundur hingga Agustus 2027. Meski MRT Jakarta fase 2 diprediksi akan molor, William memastikan bahwa jalur baru dari Bundaran HI hingga ke Ancol Barat bisa diselesaikan pada 2028 atau 2029. Sehingga target capaian roadmap MRT Jakarta secara keseluruhan atau sepanjang 235 km bisa terwujud di tahun 2035. Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Jika sebelumnya hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran penyelenggara yang termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen BI meliputi penyelenggaraan di bidang sistem pembayaran, penyelenggara kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI. Penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. New York Stock Exchange atau NYSE batal mendepak 3 perusahaan telekomunikasi China dari papan bursa Amerika. Keputusan pembatalan tersebut diambil berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan dengan otoritas terkait. Sebelumnya perusahaan China Mobile, China Telecom Corp, dan China Unicom Hong Kong masuk dalam radar delisting dari NYSE menyusul perintah eksekutif Donald Trump yang memberlakukan pembatasan pada perusahaan yang diduga berafiliasi dengan militer China. Menurut pernyataan resmi NYSE, saham perusahaan itu semula akan ditangguhkan dari perdagangan paling lambat 11 Januari mendatang.
Meski tak jadi hengkang, imbas rencana itu, saham China Telecom dan China Mobile masing-masing anjlok 5 dan 3,5% di indeks Hang Seng. Sebelumnya, pemerintah China juga menyayangkan rencana delisting tersebut dan menudingnya sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan.